Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom, selamat sore wanita pilihan Allah Gereja GKI Elim Kudus. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan ibadah wanita secara online ini, saya berikan tema renungan, yaitu jangan bertahan di tempat. Sebelumnya akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. WBA yang dikasihi Allah, Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kesempatan ibadah WBA sore hari ini kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami selalu Kau jaga orang ini, dan kesempatan untuk sore malam yang indah ini, dimanapun kami berada, kami bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami yang telah Kau beri percaya, Kau beri iman, supaya kami tidak bertahan saja, tetapi iman harus kami wujudkan di dalam tindakan. Allah Roh Kudus memberkati kami. Dalam nama Yesus, roh hikmat dan wahyu, mata hati yang terang Kau sediakan bagi kami. Dan kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Injil Markus pasal yang kelima, mulai ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. Ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan makin memburuk.
Ketika dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah perdarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kita masih ingat sebuah peristiwa pada waktu Tuhan Yesus diikuti oleh para pengikutnya pada waktu itu yang jumlahnya ribuan orang. Tentu Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan muridnya. Injil menulis bahwa 3 hari 3 malam mereka tanpa lelah mengikuti Tuhan Yesus. Pada waktu itu mereka sangat lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Sebagian besar merindukan untuk Tuhan mereka ini menjamah mereka, menyembuhkan mereka, menolong mereka dengan segala kebutuhan mereka. Pada sore hari itu, pada petang itu, tiba-tiba Tuhan Yesus berkata pada mereka, jangan kau biarkan mereka pulang dulu, beri mereka makan. Artinya keadaan mereka ini kalau tidak dikasih makan, mereka lelah, capek, kalau pulang bisa pingsan di jalan. Tapi Tuhan Yesus berkata, ya beri mereka makan. Di situ terjadi interaksi antara Yesus dengan murid-muridnya. Tidak mungkin toh Tuhan dengan keadaan seperti ini, dari mana kita memberi mereka makan? Keadaan tidak mendukung untuk mereka memperoleh makan. Dalam waktu yang seketika itu jumlahnya disebutkan di akhir cerita itu ada 5.000 laki-laki, bisa saja itu 20.000 orang. Tidak mungkin keadaan seperti itu, tidak mungkin bisa membeli roti dalam waktu singkat, kan harus pergi ke kota dulu. Tetapi Yesus berkata, kamu jangan bertahan dengan keadaan itu, tetapi kamu harus melakukan tindakan iman. Lalu Yesus diberitahu oleh Andreas bahwa ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti, 2 ekor ikan. Nah, di sinilah Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita supaya kita tidak boleh bertahan dengan keadaan yang ada. Masih ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Lalu Yesus mengatakan kepada murid-murid supaya mereka dibentuk kelompok-kelompok. Ada kelompok 100, kelompok 50, kelompok 25, dan lain sebagainya. Lalu Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Dia mengucap berkat, mengucap syukur dengan apa yang ada. Lalu dia memberikan apa yang kecil itu pada murid-muridnya supaya dibagikan. Waktu dibagikan, tindakan iman yang disertai ucapan syukur itu tidak bertahan di tempat keadaan yang saat ini ada. Lalu dibagikanlah 5 roti, 2 ekor ikan itu dan dibagi-bagi sehingga semua bisa menikmati makan roti dan ikan, bahkan masih lebih 12 bagi. Inilah yang dimaksudkan sesuai dengan tema yang saya sampaikan tadi. Contoh wanita ini yang menjelaskan bahwa perempuan ini mengalami sakit perdarahan yang sudah cukup lama, waktu berbicara 12 tahun. Segala macam cara sudah dia usahakan. Dalam perjalanan kita membaca tadi, semua harta, semua usaha sudah dimaksimalkan untuk dilakukan. Tapi keadaannya, ini dikatakan malah sebaliknya, keadaannya malah semakin memburuk. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, kalau sekarang dokter, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Artinya keadaan tidak mendukung ya untuk sembuh, untuk sehat, untuk pulih apalagi. Karena segala macam cara, dana, daya, pikiran, apapun sudah dihabiskan. Tetapi keadaan semakin merosot fisik daripada ibu ini. Keadaan tidak mendukung. Keadaan semakin terpuruk. Keadaan semakin merosot. Tetapi apa yang dilakukan oleh wanita ini? Ya, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bukankah kita sebagai orang percaya sudah sekian lama kita ini bergaul dengan firman Allah, sudah mendengar tentang Tuhan Yesus, tentang karyanya, pengalaman kekristenan kita selalu bersama-sama dengan Dia.
Wanita ini juga berulang-ulang mendengar nama Yesus. Nama itulah yang terus dikenal. Itulah yang harus kita renungkan siang, malam, pagi, petang. Di tengah-tengah keadaan yang mungkin semakin memburuk dengan apa yang kita hadapi saat ini. Mazmur 1 berkata, orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Hari-hari ini kita tidak boleh bertahan dengan keadaan kita saja yang seperti itu, tetapi kita harus membangkitkan iman kita, memberi makan iman kita sebanyak-banyaknya, yaitu dengan cara semakin banyak merenungkan firman Tuhan. Tadi kan wanita di sini dikatakan dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Itu yang dihidupi. Dia berkata, aku masih tetap percaya kepada dia. Bahkan suatu saat kalau dia pergi ke daerah ini, aku akan temui dia, aku akan menjamah ujung jubahnya, dan pasti aku akan menerima kesembuhan. Jadi dia tidak bertahan di tempat, tetapi imannya terus dikobarkan. Mungkin keadaan kita sudah lemah, putus asa, tetapi masih ada iman. Sekalipun itu mungkin sebesar sebiji sesawi, bangkitkan iman kita, wanita pilihan Allah. Ayo bangkitkan iman itu. Terus desak, datang kepada Yesus. Dan wanita itu pun dia mendengar Yesus datang ke kota itu. Wah, apa yang dia lakukan? Tenaganya sudah habis, tetapi tindakan imannya terus merenungkan firman Tuhan sampai berkata, aku akan datang kepada dia, aku percaya kepada firman-Nya. Kalau itu kita, aku akan menjamah ujung jubahnya. Maka di tengah-tengah kerumunan manusia yang sebanyak itu, yang saling desak-desakan, atau di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sekarang ini ada, sambil melaksanakan tugas sehari-hari, terus orang ini mendesak kepada Yesus, sementara tidak lagi terdengar tentang mujizat, tentang kesembuhan, tetapi orang ini atau iman Kristen kita, atau iman pengharapan kita, pertolongan kita, harus kita yakini bahwanya Yesus satu-satunya yang bisa menolong kita. Lalu dia terus merangkak, kita terus merangkak, kita mempercayai firman Tuhan. Wanita ini pun terus merangkak mendekati Yesus, dan akhirnya tangannya itu bisa menggapai ujung jubahnya. Mungkin dia sudah habis perkataannya, dia tinggal kata-kata yang terakhir. Dengan komat kami dia berkata, asal ku pegang ujung jubahnya atau jubahnya, pasti aku sembuh. Itu yang harus kita lakukan. Hei wanita pilihan Allah, hei semua saudara yang mengikuti acara renungan pada sore hari ini, terus firman ini kita percayai, janji-janji Tuhan terus kita percayai, dan apa yang terjadi waktu kita berpegang teguh kepada janji-janji firman-Nya. Ingat, seperti Sadrak, Meshach, Abednego, mereka waktu dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, iman mereka terus berharap kepada Tuhan. Sekalipun tubuh mereka dimasukkan ke perapian, tetapi iman mereka tetap hanya menyembah Tuhan. Itulah yang dimaksudkan, bergerak di tengah-tengah situasi yang sedang terpuruk. Lalu apa yang terjadi pada waktu imannya, pada waktu tangannya memegang jubah Yesus, ada kuasa mengalir daripada Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menulis, Markus 5 ayat 29, seketika itu juga berhentilah perdarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kesembuhan, mujizat, kelepasan, pemulihan. Alkitab menulis, seketika perdarahannya menjadi berhenti. Hai wanita pilihan Allah, jangan ada yang sedang putus asa. Ayo iman kita terus bergerak. Kita semakin mempertajam hubungan kita dengan Dia, dengan banyak berdoa, banyak merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Katakan bahwa pencobaan yang aku hadapi tidak melebihi kekuatanku. Tuhanku setia, Tuhanku selalu memberi jalan keluar. Pasti aku cakap mengajarnya. Dalam nama Yesus, 5 ketul roti sekalipun secara manusia tidak mungkin dengan 2 ekor ikan, tetapi bersama Tuhan Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang gagah perkasa. Hei wanita pilihan Allah, jangan berdiri di tempat, jangan berkata, gimana dengan nasibku ini, tetapi banyaklah berdoa, banyaklah renungkan firman Tuhan, terus deklarasikan firman Tuhan. Hatiku tetap percaya,
hatiku tetap percaya. Seperti pujian berkata, kiri kananku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Aku terus memandang Tuhan. Imanku tetap percaya kepada Tuhan. Aku lari dari tempatku untuk percaya bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus pasti menolong aku. Dan itulah yang terjadi, hai wanita pilihan Allah, di dalam kehidupan kita. Iman terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Dan nama Yesus dipermuliakan. Karena kita mengalami jamaah Tuhan, kita mengalami kesembuhan mujizat yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Yuk kita berdoa, kuasa kebangkitan-Mu sudah mendarah daging dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami gapai kuasa-Mu dengan mata percaya kami, tindakan iman kami. Kami tidak mau berdiri di tempat, tetapi dengan iman kami percaya bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Kuasa kebangkitan-Mu memulihkan kami, dan kami sudah berdoa. Kami bersyukur. Berkati wanita pilihan Allah dengan segala kegiatannya, mendampingi suami, mengasuh anak-anak yang harus bekerja di kantor, bekerja dimanapun. Tuhan memberkati semuanya. Kami jauh di mata, dekat di hati ya Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Dan kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Shalom, baby ayah dikasih Tuhan. Tuhan memberkati kita.